Halo, saya Nafi Meta Pravana dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi bab 10, yaitu inti atom dan iptek nuklir pada pelajaran kelas 12. Nah, baiklah, silakan simak baik-baik ya. Pada materi inti atom dan iptek nuklir ini terbagi menjadi 3 subtema, yaitu karakteristik inti atom, kedua, radioaktivitas, dan yang ketiga adalah aplikasi iptek nuklir dan proteksi radiasi. Sebelum kita mempelajari lebih jauh mengenai inti atom dan iptek nuklir, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan atom. Atom adalah partikel terkecil dari unsur. Atom bukan suatu yang tidak dapat dibagi, melainkan terdiri dari partikel-partikel subatom dengan susunan yang berbeda. Nah, di atom juga terdiri atas proton, neutron, dan elektron. Yang pertama yaitu karakteristik inti atom. Pada gambar di atas dapat kita simpulkan bahwa terdapat 6 karakteristik inti atom. Yang pertama yaitu tersusun dari partikel proton dan neutron. Yang kedua bermuatan positif akibat adanya proton. Yang ketiga menyusun hampir semua massa pada atom. Dan yang keempat menyusun hanya sebagian kecil volume ruang pada atom. Dan yang kelima dikelilingi oleh kulit atom yang berisi elektron. Yang keenam, pada unsur radioaktif, inti atomnya tidak stabil dan dapat meluruh menghasilkan atom unsur lain. Pada atom terdapat partikel penyusun inti, yaitu yang pertama, proton. Proton merupakan partikel bermuatan positif dengan muatan 1,6 dikali 10 pangkat min 19 C dengan massa 1,672614 dikali 10 pangkat min 27 kg. Dan yang kedua yaitu neutron, merupakan partikel tidak bermuatan dengan massa 1,6749286 dikali 10 pangkat min 27 kg. Yang ketiga yaitu di luar inti atom terdapat kulit yang terdiri atas elektron yang bermuatan 1,6 dikali 10 pangkat min 19 C dengan massa 9,10953 kali 10 pangkat min 31 kg. Unsur atom. Notasi atom ialah cara penulisan subatom dalam atom. Penulisan lambang atom X dengan nomor atom yang dilambangkan dengan Z dan massa atom yang dilambangkan dengan A. Perhatikan gambar di samping. Pada gambar di samping terdapat lambang X yaitu yang melambangkan nama unsur atom dan Z melambangkan nomor atom, A yang melambangkan nomor atom, N yaitu jumlah neutron dengan dicari dengan cara A dikurang Z. Nuklida. Nuklida adalah jenis atom yang dibedakan oleh jumlah proton dan jumlah neutronnya. Pada nuklida terdapat isotop, isobar, dan isoton. Isotop adalah nuklida-nuklida dengan jumlah Z-nya yang sama atau nomor atomnya yang sama. Pada contoh di samping yaitu unsur Si memiliki jumlah Z-nya yang sama yaitu 14. Yang kedua yaitu isobar. Isobar adalah nuklida-nuklida dengan jumlah A-nya yang sama atau nomor massanya yang sama. Pada contoh di samping yaitu unsur H dan unsur He memiliki nomor atau jumlah A-nya yang sama yaitu 3. Yang ketiga yaitu isoton. Isoton adalah nuklida-nuklida dengan jumlah neutronnya yang sama yaitu dengan dicari dengan cara A dikurang Z. Yaitu jika unsur O, N, dan C 16 dikurang 8 yaitu 8 dan unsur N 15 dikurang 7 yaitu 8 dan unsur C 14 dikurang 6 yaitu 8. Jadi jumlah neutronnya sama. Yang keempat yaitu gaya dan kestabilan inti. Tidak setiap gabungan proton dan neutron membentuk inti atom stabil atau mantap. Kestabilan inti atom ditentukan oleh perbandingan antara jumlah proton dan jumlah neutron. 1. Inti ringan. Inti ringan yaitu berkisar dari Z lebih kecil daripada 20. Sedangkan inti berat yaitu Z lebih besar daripada 20. Yang kelima yaitu energi ikat inti. Massa total inti atom lebih kecil daripada massa partikel penyusunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pada pembentukan inti ada sejumlah massa proton dan neutron yang hilang. Massa yang hilang berubah menjadi energi yang mengikat proton dan neutron menjadi inti atom. Energi ini disebut dengan energi ikat inti. Perhatikan rumus di samping. Untuk mencari defek massa, kita harus menggunakan persamaan delta M sama dengan Z dikurang MP tambah N atau bisa dicari dengan A dikurang Z dikali Mn dikurang M.
di mana A adalah nomor massa, Z adalah nomor atom, MP adalah massa proton, dan Mn adalah massa neutron. M adalah massa atom. Sedangkan untuk mencari energi ikat inti, kita menggunakan persamaan E sama dengan delta MC kuadrat, atau E sama dengan delta M dikali 9,35 MeV. Untuk mencari ikat inti per nukleon, kita menggunakan persamaan N0 sama dengan E per A. Yang keenam yaitu reaksi inti. Reaksi inti adalah reaksi yang terjadi jika suatu inti produk induk yang ditembak dengan inti partikel yang berenergi dan menghasilkan energi baru atau energi anak, disertai pelepasan sejumlah energi. Skema reaksi inti ini yaitu A ditambah X atau reaktannya menjadi Y ditambah B atau produknya ditambah E atau energi reaksi. Dalam reaksi inti harus dipenuhi hal-hal berikut, yaitu yang pertama, hukum kekekalan momentum, yang kedua, hukum kekekalan energi, dan yang ketiga, hukum kekekalan nomor atom, dan yang keempat, hukum kekekalan nomor massa. Dari skema reaksi inti, maka energi reaksinya yaitu E sama dengan MA ditambah MX dikurang MY ditambah MB dikali 931,5 MeV. Jika E lebih besar daripada 0, maka reaksi tersebut eksoterom, yaitu reaksi yang melepas energi. Jika E lebih besar daripada 0, maka reaksi tersebut adalah endoterom, yaitu reaksi yang memerlukan energi. Keterangannya, Mx dan Ma adalah massa rektan dengan satuan SMA. My dan Mb adalah massa produk dengan satuan SMA. E adalah energi reaksi dengan satuan MeV. Pada reaksi inti terdapat reaksi fusi dan reaksi fisi. Reaksi fusi adalah reaksi penggabungan beberapa inti ringan menjadi inti yang lebih berat yang disertai dengan pembancaran energi. Reaksi fusi merupakan reaksi yang terjadi pada bintang, matahari, dan bom hidrogen. Reaksi fusi hanya dapat terjadi dalam keadaan suhu yang sangat tinggi. Sedangkan reaksi fisi adalah reaksi pembelahan inti atom berat menjadi inti atom yang lebih ringan dan disertai dengan pelepasan energi. Reaksi fisi yang terjadi secara berurutan disebut juga reaksi berantai, sehingga menghasilkan energi yang besar. Reaksi fisi berantai juga digunakan sebagai dasar pembuatan reaktor nuklir dan bom atom. Yang ketujuh adalah spektrum atom hidrogen. Spektrum hidrogen adalah susunan pancaran dari atom hidrogen saat elektronnya melompat atau bertransisi dari tingkat energi tinggi ke rendah. Pada tahun 1885, Balmer menemukan perumusan secara empiris tentang panjang gelombang pada garis spektrum atom hidrogen. Bentuk persamaan Balmer tersebut adalah 1 lambda sama dengan R dikali 1 per M kuadrat dikurang 1 per N kuadrat. Dengan keterangan lambda sama dengan panjang gelombang spektrum, R sama dengan konstanta, yaitu 1,097 dikali 10 pangkat 7 M-1. N sama dengan bilangan kuantum utama, yaitu 3, 4, 5, dan seterusnya. Ada beberapa spektrum lainnya yang dihasilkan oleh atom hidrogen, yaitu pertama, Dirac-Lyman, spektrum yang dihasilkan oleh cahaya ultraviolet, dengan persamaan 1 per lambda sama dengan R dikali 1 per 1 kuadrat dikurang 1 per N kuadrat, dan dengan N sama dengan 2, 3, 4. Sedangkan Dirac-Balmer yaitu spektrum yang dihasilkan oleh cahaya tampak dengan persamaan 1 per lambda sama dengan R dikali 1 per 2 kuadrat dikurang 1 per N kuadrat, dan dengan N sama dengan 2, 4, 5, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu Dirac-Pasken, yaitu spektrum yang dihasilkan oleh cahaya inframerah 1 dengan persamaan 1 per lambda sama dengan R dikali 1 per 3 kuadrat dikurang 1 N kuadrat, dan dengan N 4, 5, 6. Sedangkan Dirac-Basket yaitu spektrum yang dihasilkan oleh cahaya inframerah 2 dengan persamaan 1 per lambda sama dengan R dikali 1 per 4 kuadrat dikurang 1 per N kuadrat, dengan N 5, 6, 7, dan seterusnya.
Spektrum Fulvert yaitu spektrum yang dihasilkan oleh cahaya inframerah 3 dengan persamaan 1 per lambda sama dengan R dikali 1 per 5 kuadrat dikurang 1 per N kuadrat dan dengan N sama dengan 7, 8, dan seterusnya. Dengan demikian, setiap model atom hidrogen dapat menerangkan keteraturan aritmatik yang menarik ini dalam berbagai spektrum. Radioaktivitas. Radioaktivitas adalah kemampuan inti atom yang tidak stabil untuk memancarkan radiasi menjadi inti yang stabil. Materi yang mengandung inti tidak stabil memungkinkan untuk memancarkan radiasi, disebut juga dengan zat radioaktif. Sinar-sinar radioaktif. Sinar-sinar radioaktif ini dibagi menjadi 3, yaitu alfa, beta, dan gamma. Yang pertama adalah alfa. Radiasi alfa terbentuk saat suatu unsur radioaktif mempunyai partikel alfa dan membentuk unsur baru dalam proses yang disebut dengan peluruhan alfa. Sinar alfa mempunyai sifat-sifat seperti yang ada di samping ini. Yang kedua yaitu radiasi beta. Inti tidak stabil yang memiliki jumlah neutron lebih banyak daripada jumlah protonnya akan memancarkan partikel beta. Pada peristiwa pemancaran beta, terbentuk sinar beta yang dapat berupa elektron atau bermuatan listrik negatif atau berupa positron atau bermuatan listrik positif. Sifat-sifat beta dapat kita lihat sama seperti yang ada di atasnya ini. Yaitu radiasi gamma. Sinar gamma merupakan radiasi gelombang elektromagnetik dipancarkan oleh inti atom tereksitasi. Inti yang memancarkan sinar gamma memiliki nomor massa dan nomor atom yang tetap. Sifat-sifat gamma dapat kita lihat seperti ada yang di atas ini. Yang kedua adalah interaksi sinar radioaktif dengan bahan. A. Serapan atau pelembapan. Jika seberkas sinar radioaktif dengan intensitas I0 dilewati pada sebuah keping dengan ketebalan X, interaksi sinar radioaktif itu akan melemah secara eksponensial sesuai dengan persamaan I sama dengan I0 dikali E pangkat mu X atau 1I per I0 sama dengan setengah pangkat X per X setengah. Keterangannya dapat kita lihat seperti yang ada di samping. B yaitu ketebalan paruh atau HVL. Pada kondisi intensitas sinar radioaktif telah melewati bahan menjadi setengah dari intensitas mula-mula, tebal keping bahan yang mengakibatkan intensitas yang keluar setengah dari semula dinamakan lapisan harga paruh atau ketebalan paruh. Persamaannya yaitu X setengah sama dengan 0,693 per mu. Keterangannya dapat kita lihat seperti yang ada di samping. Yang keempat yaitu peluruhan radioaktif. A. Aktivitas radioaktif. Proses peluruhan radioaktif akan terus berlangsung sehingga dihasilkan inti yang stabil. Laju peluruhan radioaktif disebut dengan aktivitas radioaktif. Persamaannya yaitu R sama dengan lambda dikali N. Dengan N sama dengan N dikali NA sama dengan M per MR dikali NA. Keterangannya dapat kita lihat seperti yang ada di samping. Yang B yaitu peluruhan inti. Aktivitas radioaktif menyebabkan perbedaan jumlah partikel sebelum dan sesudah reaksi peluruhan. Hubungan antara jumlah partikel sebelum dan sesudah peluruhan dirumuskan sebagai berikut, yaitu jumlah partikel rumusnya yaitu NT sama dengan N0 dikali E pangkat min lambda T dengan perbandingan setelah T atau waktunya N per T, NT per 0 sama dengan setengah 1 per T setengah. Aktivitasnya dengan rumus R sama dengan R0 dikali E pangkat min lambda T perbandingan setelah T atau waktunya yaitu RT per R0 sama dengan setengah pangkat 1 per T setengah. Keterangannya dapat kita lihat seperti yang ada di atas. C. Waktu paruh. Pada kondisi tertentu, jumlah partikel menjadi setengah partikel mula-mulanya. Waktu yang diperlukan dalam proses tersebut disebut dengan waktu paruh.
Persamaannya yaitu T setengah sama dengan 0,693 per lambda. C yaitu aplikasi iptek nuklir dan proteksi radiasi. 1. Aplikasi iptek nuklir di bidang energi. Ada beberapa aplikasi iptek nuklir di bidang energi yaitu reaktor. Reaktor Tokmak merupakan reaktor fusi pertama buatan ilmuwan tahun 1950. Reaktor tersebut bekerja berdasarkan reaksi fusi antara deuterium dan tritium yang menghasilkan helium, neutron, dan energi. Deuterium diperoleh dari alam, yaitu kandungan dalam air laut dalam jumlah yang berlimpah. Adapun tritium harus dibuat di dalam reaktor fusi dari bahan litium. B. Reaktor fisi. Komponen utama reaktor fisi yaitu uranium sebagai bahan bakar, nutrium kecepatan rendah, moderator, dan bahan pengendali. Berdasarkan fungsinya, reaktor fisi dibedakan menjadi reaktor riset dan reaktor daya. Reaktor daya, energi hasil reaksi dimanfaatkan sebagai sumber energi. Adapun reaktor riset, energi hasilnya dibuang ke lingkungan. 2. Aplikasi iptek nuklir di bidang industri. A. Penuntutan homogenitas proses. Radioisotop dapat dimanfaatkan sebagai penututan dalam kegiatan industri. Kelebihan teknik radioisotop ini adalah dapat dilakukan tanpa mengganggu dan menghentikan proses produksi yang sedang berlangsung. Sedangkan B. Pengolahan lingkungan. Teknik radioelektron dapat digunakan untuk membersihkan polutan-polutan yang terlepas ke lingkungan. 3. Aplikasi iptek nuklir di bidang hidrologi. Yang pertama, menentukan gerak sedimen. Penentuan gerak sedimen ini menggunakan radioisotop krom-51, aurum-198, atau sakanium-46. Teknik yang dilakukan yaitu menandai sedimen di pelabuhan dengan radioisotop atau dengan membuat endapan tiruan yang aktif. Sedimen radioaktif ini dilepaskan ke laut di daerah yang diselidiki. Endapan radioaktif ini akan mengikuti gerakan endapan aslinya. Penentuan kebocoran bendungan. Penentuan kebocoran bendungan dilakukan dengan melepaskan radioisotop pada tempat tertentu yang dicurigai sebagai tempat perembesan atau bocor. Radioisotop akan larut dan bercampur dengan air, sehingga apabila terjadi kebocoran pada bendungan, air yang telah bercampur dengan radioisotop akan masuk dan bergerak mengikuti arah perembesan. 4. Aplikasi iptek nuklir di bidang kesehatan. A. Kemoterapi. Kemoterapi adalah tindakan medis menggunakan radiasi pikion untuk mematikan sel kanker sebanyak-banyaknya dan berusaha meminimalkan kerusakan pada sel normal. Tindakan kemoterapi ini menggunakan sumber radiasi tertutup melalui pancaran sinar gamma atau pesawat sinar X dan berkas elektron. Terdapat 2 teknik kemoterapi yaitu teleterapi dan brachytherapy. B. Kedokteran nuklir. Kedokteran nuklir merupakan cabang kedokteran yang menggunakan sumber radiasi terbuka dari disintegrasi inti radionuklida buatan untuk tujuan diagnostik, terapi, dan palliatif. C. Sterilisasi alat dan produk kesehatan. Radiasi sinar gamma digunakan untuk sterilisasi alat-alat dan produk kesehatan. Keuntungan sterilisasi dalam radiasi sinar gamma yaitu dapat dilakukan dalam suhu kamar, tidak menimbulkan kenaikan suhu, dapat menembus seluruh bagian produk, tidak merusak bahan, meningkatkan residu, dan dapat mensterilkan produk dalam jumlah yang besar. Aplikasi iptek nuklir di bidang pangan. A. Pengendalian hama dan teknik serangga. Serangga pada studium pupa diradiasikan sinar gamma sehingga menghasilkan hama jantan mandul. Perkawinan antara hama jantan mandul dengan betina normal menghasilkan telur tanpa embrio atau tanpa keturunan. B. Efisiensi pemupukan. Studi hubung tanah dan tanaman dapat dilakukan dengan mengaplikasikan teknik isotop, baik isotop yang bersifat stabil maupun isotop yang bersifat radioaktif. Beberapa isotop yang umumnya digunakan dalam penelitian pupuk tanaman antara lain yaitu nitrogen -15 dan fosfor -32 dan seng -65. 6. Aplikasi teknik nuklir di bidang peternakan. Penelitian nuklir dalam bidang peternakan mengarah pada peningkatan produksi ternak, perbaikan sistem produksi, dan manajemen peternak. Keuntungan penggunaan teknik nuklir dalam bidang peternakan yaitu pekan deteksi tinggi, akurat, efisien, efektif, aman, dan ekonomis. 7. Dampak dan proteksi radiasi. A. Dampak paparan radiasi.
Pada umumnya, efek paparan radiasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu efek statostik dan efek deterministik. Pada efek statostik adalah efek yang timbul pada sistem biologi sel maupun molekul yang tidak mempunyai ambang batas tertentu. Sedangkan efek deterministik adalah efek yang muncul apabila dosis yang diterima melebihi dosis ambang dan umumnya terdiri dalam waktu relatif singkat. Nilai batas dosis. Nilai batas dosis adalah batas maksimal dosis yang diterima oleh seseorang yang terkena paparan radiasi. Menurut ICRP, nilai batas dosis adalah dosis yang diterima dalam jangka waktu tertentu atau dosis yang berasal dari penyiaran intensif secara seketika untuk mencegah terjadinya cacat somatik atau cacat genetik. Yang C yaitu prinsip proteksi radiasi. Ada 3 prinsip proteksi radiasi, yaitu yang pertama perisai, digunakan untuk melindungi diri dari pancaran sinar radiasi X-ray. Dan yang kedua yaitu jarak, untuk mengurangi risiko terkena paparan radiasi. Posisikan diri jauh dari sumber radioaktif. Dan yang ketiga yaitu waktu. Semakin lama berhadapan dengan sumber radioaktif, maka semakin besar terkena paparan radiasi. Sehingga kita harus mengurangi waktu berada di sekitar sumber radiasi. Perhatikan contoh soal yang pertama, yaitu apabila massa 1H⁻³ sama dengan 3,016 SMA, massa proton sama dengan 1,008 SMA, massa neutron sama dengan 1,009 SMA, dan 1 SMA setara dengan 931 MeV. Maka energi ikat inti 1H⁻³ adalah, dari soal tersebut yang dapat kita ketahui yaitu Z sama dengan 1, A sama dengan 3, N sama dengan 2 dicari dengan cara A dikurang dengan Z, yaitu sama 3 dikurang 1 sama dengan 2. NI sama dengan 3,016 SMA, MN sama dengan 1,009 SMA, MP sama dengan 1,008 SMA. Yang disanya di sini adalah defek massanya. Defek massanya dicari dengan cara delta N sama dengan 2 dikali MP ditambah N dikali NN dikurang MI. Masukkan nilainya, maka dapatlah hasil 0,01 maksud saya. Dan yang ditanya di sini adalah E. E dicari dengan cara E sama dengan defek massa atau delta N dikali 931 MeV. Masukkan nilainya dan dapatlah hasilnya 9,31 MeV. Perhatikan contoh soal yang kedua, yaitu massa unsur radioaktif suatu fosil ketika ditemukan 0,5 gram. Diperkirakan massa unsur radioaktif yang terkandung mula-mula yaitu 2 gram. Jika paruh waktu radioaktif tersebut adalah 6.000 tahun, maka umur fosil tersebut adalah, dari soal tersebut yang dapat kita ketahui yaitu N sama dengan 0,5 gram, NO sama dengan 2 gram, T setengah sama dengan 6.000 gram. Maka jawab untuk mencari yang ditanya adalah T-nya atau waktu fosil, berapa tahun fosil tersebut, umur fosil tersebut. Maka yang ditanya di sini adalah umur fosil tersebut atau T. Kita dicari dengan cara N sama dengan 0 dikali setengah dipangkat 1 per T setengah. Maka T-nya atau umur fosilnya dimasukkan nilai-nilainya, dapatlah hasilnya 12.000 tahun. Nah, itulah materi bab 10 yaitu mengenai inti atom dan iptek nuklir. Semoga bermanfaat. Terima kasih.